Friedrich Nietzsche adalah salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Ia lahir pada tahun 1844 di Jerman dan dikenal sebagai seorang filsuf, kritikus budaya, penyair, serta filolog. Pemikirannya seringkali dianggap radikal karena menentang nilai-nilai moral dan agama yang telah mengakar dalam masyarakat. Melalui karya-karyanya, Nietzsche menantang manusia untuk mempertanyakan segala sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran mutlak dan berani menciptakan nilai-nilai baru yang lebih sesuai dengan individualitas dan kekuatan diri. Buku 90 menit bersama Nietzsche karya Paul Strateren memberikan pengantar yang jelas dan mudah dipahami tentang kehidupan serta pemikiran Nietzsche. Buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami konsep-konsep utama dalam filsafat Nietzsche secara ringkas dan sistematis. Dengan membaca buku ini, kita dapat lebih mengenal bagaimana gagasan Nietzsche berkembang dan bagaimana relevansinya dalam kehidupan modern. Nietzsche percaya bahwa moralitas tradisional, terutama yang berasal dari ajaran agama Kristen, telah usang dan tidak lagi relevan dalam perkembangan manusia. Ia menganggap bahwa moralitas semacam itu cenderung membatasi kebebasan individu dan menghambat potensi sejati manusia. Sebagai gantinya, ia mengusulkan sebuah sistem nilai baru yang lebih menekankan individualisme, keberanian, dan pencapaian diri. Salah satu konsep Nietzsche yang paling terkenal adalah Übermensch atau Superman. Übermensch adalah individu yang mampu melampaui batasan moralitas tradisional dan menciptakan nilai-nilai mereka sendiri. Ia tidak tunduk pada dogma yang diwarisi dari generasi sebelumnya, melainkan menentukan jalannya sendiri dalam hidup. Konsep ini menekankan pentingnya kehendak bebas, keberanian, serta tanggung jawab pribadi dalam membentuk kehidupan yang lebih autentik. Nietzsche juga sangat kritis terhadap agama, khususnya Kristen. Menurutnya, agama telah menciptakan apa yang disebutnya sebagai moralitas budak, yaitu sistem nilai yang menekankan kelemah lembutan, kepasrahan, dan pengorbanan diri. Ia berpendapat bahwa moralitas seperti ini justru melemahkan manusia dan menjauhkan mereka dari potensi tertinggi mereka. Sebaliknya, ia mendorong manusia untuk merangkul kekuatan, keberanian, dan kehendak untuk menciptakan. Konsep lain yang sangat penting dalam filsafat Nietzsche adalah will to power, atau kehendak untuk berkuasa. Ia percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan manusia didorong oleh dorongan dasar untuk mencapai kekuatan dan mengaktualisasikan diri. Kehendak untuk berkuasa bukan hanya tentang dominasi atas orang lain, tetapi juga tentang kemampuan untuk menguasai diri sendiri, mengembangkan potensi yang dimiliki, dan menciptakan sesuatu yang bermakna dalam hidup. Selain membahas filsafatnya, buku ini juga menggambarkan kehidupan pribadi Nietzsche yang penuh tantangan. Sejak muda, ia sering mengalami gangguan kesehatan yang serius dan mengalami isolasi sosial. Ia juga menderita gangguan mental di tahun-tahun terakhir hidupnya, yang semakin memperumit kehidupannya. Namun, meskipun hidupnya penuh penderitaan, pemikirannya tetap tajam dan berpengaruh hingga kini. Beberapa karya Nietzsche yang paling terkenal, seperti Thus Spoke Zarathustra, Beyond Good and Evil, dan On the Genealogy of Morality, terus menjadi bahan kajian utama dalam filsafat. Pemikirannya telah memberikan pengaruh besar pada berbagai gerakan intelektual, termasuk eksistensialisme dan postmodernisme. Gagasannya tentang nihilisme, yaitu keyakinan bahwa dunia tidak memiliki makna yang melekat, masih menjadi topik diskusi utama dalam filsafat modern. Salah satu konsep menarik lainnya yang diangkat dalam buku ini adalah eternal return, atau kembalinya segala sesuatu. Gagasan ini menyatakan bahwa semua peristiwa dalam hidup akan berulang tanpa batas. Jika seseorang mengetahui bahwa hidupnya akan terus berulang selamanya, apakah ia akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda? Konsep ini mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, seolah-olah setiap momen dalam hidup akan kembali lagi. Selain membahas filsafat dan kehidupan pribadi Nietzsche, buku ini juga menyoroti dampaknya terhadap dunia modern. Banyak pemikir dan seniman terinspirasi oleh gagasannya, dari filsuf eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus hingga tokoh-tokoh dalam dunia sastra dan seni. Kritiknya terhadap moralitas, agama, dan budaya terus relevan dalam perdebatan intelektual hingga saat ini. Sebagai kesimpulan, buku 90 menit bersama Nietzsche adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memahami pemikiran Nietzsche dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Buku ini tidak hanya memperkenalkan gagasan-gagasannya yang revolusioner,
tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan bagaimana pemikiran tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sendiri. Gagasan Nietzsche tentang individualisme, kreativitas, dan kritik terhadap norma-norma sosial tetap relevan di era modern. Di tengah masyarakat yang seringkali menuntut konformitas, Nietzsche mengajarkan kita untuk berani berpikir sendiri, menantang keyakinan yang sudah mapan, dan menciptakan makna hidup kita sendiri. Dengan membaca buku ini, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana cara menjalani hidup dengan lebih autentik dan penuh keberanian.